Halo semuanya, kembali lagi di www.bagaimanacarakerjamobil.vv.si. Pada video kali ini kita akan sama-sama belajar tentang karburator. Oke, apa itu karburator? Nah, karburator adalah komponen dari mesin bensin yang berfungsi untuk mengkarburasikan bahan bakar dengan udara atau mencampurkan bahan bakar dengan udara yang prinsipnya itu eh, analoginya seperti eh, semprotan obat nyamuk, semprotan racun nyamuk yang kita tahu bahwa bentuknya adalah ada tabung yang menyimpan racun dan terdapat pompa itu yang menghembuskan udara di atas pipa pipa kecil di atas tabung. Nah, jadi seperti ini. Jadi di dalam tabung ini terdapat racun nyamuk dan ketika dikompresikan atau dipompakan itu menghembuslah udara di atas pipa kecil ini dan karena eh, tekanan karena kecepatan udara yang lebih tinggi menyebabkan tekanan pada ruang itu lebih rendah sehingga menyebabkan eh, racun nyamuk tersebut keluar dan menyemprot bercampur bersama bahan bakar keluar untuk menyemprotkan racun nyamuk. Dan prinsip yang sama digunakan pada karburator. Karburator jadi pada racun nyamuk tadi adalah racun yang di dalam reservoir, sedangkan karburator adalah bahan bakar yang terdapat pada reservoir. Dan pompanya itu adalah piston yang bergerak dari TMA ke TMB pada langkah hisap, dan itu memungkinkan udara terhisap melewati saluran utama dari karburator. Oke, kita mulai membahas tentang komponen dan bagaimana cara kerja dari karburator. Baik, kita mulai dari sini, dari atas. Kita lihat ada cuk. Ini adalah katup cuk. Katup cuk itu berfungsi pada saat mesin dalam keadaan dingin itu biasanya katup cuk digunakan. Ini ada yang manual dan bahkan sekarang ada beredar yang otomatis. Jadi pada saat dingin katup cuk tertutup dengan otomatis, dan jika kita menggunakan yang manual itu ada semacam tuas yang menggerakkan katup cuk. Oke, jadi katup cuk tertutup pada saat mesin dingin. Mengapa? Karena pada saat mesin dingin itu dibutuhkan campuran udara dan bahan bakar yang lebih kaya. Maka dari itu katup cuk tertutup, dan pada saat piston bergerak dari TMA ke TMB itu langkah intake, langkah hisap, dan piston engine menghisap udara, dan pada saat ini katup cuk tertutup sehingga terjadi kevakuman di sini karena udara yang tadinya dihisap itu tidak diizinkan masuk oleh katup cuk. Dan pada saat itu kapilar itu yang berada pada posisi ini itu bahan bakar di dalam reservoir keluar melalui kapilar itu karena seperti yang sebelumnya dijelaskan ini vakum, jadi bahan bakar dalam reservoir itu terhisap dan masuk ke ruang bakar untuk menyiapkan proses pembakaran dengan campuran udara dan bahan bakar yang lebih kaya. Oke, selanjutnya mungkin katup cuk kita buka dan beralih ke kapilar itu. Kapilar itu sebenarnya hanya pipa biasa yang pada semprotan bat nyamuk racun nyamuk tadi adalah tabung di sini dan ada pipa kecil di atasnya yang berfungsi untuk menyalurkan bahan bakar pada radiator
pada karburator untuk dikarburasikan. Dan selanjutnya ada venturi. Venturi adalah bisa kita bilang adalah saluran, di mana pada saluran utama karburator itu venturi adalah saluran yang menyempit. Saluran yang menyempit seperti ini. Jadi kita ini sebenarnya adalah bulat, namun ini adalah gambar potongannya saja, maka terlihat seperti ini. Jadi venturi ada penyempitan saluran. Berlanjut ke bawah ada idle speed adjustment. Ini yang berfungsi untuk mengatur kecepatan idling atau putaran langsam pada engine. Nah, ini dapat diatur dengan memutar skrupnya. Ini saya ambil contoh sederhana saja, jadi memang ada beberapa jenis idle speed adjustment ini, dan yang saya ambil adalah gambar yang ini. Ini diputarnya adjustment screw. Jika kita putar searah jarum jam, ini akan masuk mendorong throttle. Ini sebenarnya throttle jika pedal tidak ditekan adalah menutup seperti ini, dan idle speed adjustment jika kita setel untuk menekan ini akan terbuka dan sedikitnya udara dan campuran udara dan bahan bakar masuk melewati saluran yang kecil tersebut. Nah, selanjutnya ada throttle di sini yang berfungsi untuk sebagai gerbang masuknya campuran udara dan bahan bakar masuk ke intake manifold. Dan itu diatur oleh pedal gas. Dan lanjut ke sini ada reservoir. Reservoir berfungsi untuk menyimpan bahan bakar pada karburator. Dan di dalam reservoir terdapat float atau pelampung yang berfungsi untuk mengatur kerja dari needle valve. Needle valve ini berfungsi untuk mengizinkan atau tidak bahan bakar untuk masuk ke reservoir. Jadi cara kerjanya, pada saat bahan bakar di sini habis sehingga pelampung itu turun dan needle valve pun ikut turun sehingga katup di sini itu terbuka dan bahan bakar dapat masuk ke reservoir. Oke. Kita mulai bagaimana karburator bekerja. Nah, seperti yang dijelaskan sebelumnya pada analogi penyemprot racun nyamuk, itu pada saat kita menekan pedal gas, langkah hisap itu memungkinkan terhisapnya udara dari luar itu masuk ke ruang bakar. Nah, pada saat udara luar melewati venturi, kecepatannya bertambah sehingga menyebabkan tekanan lebih rendah daripada tekanan yang di atasnya sini. Jadi mengakibatkan bahan bakar keluar dan terkarburasikan di dalam venturi. Dan ini pengaturan cepat lambatnya putaran engine itu tergantung dari posisi throttle, apakah terbuka sedikit, setengah atau penuh. Nah, jikalau penuh, maka ini pada saat posisi di mana engine itu berputar atau bergerak dengan putaran yang tinggi, karena throttle terbuka penuh dan penghisapan dari langkah hisap itu lebih mudah untuk melewati gerbang ini. Dan dengan cepat udara dipercepat di venturi dan bahan bakar terkarburasikan dan dengan mudah melewati katup throttle masuk ke intake manifold. Nah, beralih ke gambar yang sebelah sana. Ini pada beberapa tipe karburator terdapat second venturi. Ini yang berfungsi sebagai venturi, sama seperti venturi ini. Namun ini terdapat venturi kedua yang lebih kecil untuk dapat mengkarburasikan sedikitnya lebih
terkarburasi bahan bakar pada karburator tipe ini. Dan itulah penjelasan tentang karburator.